Ngomong bangga dihormati presiden-presiden dunia, nggak malu apa? Kalau ketahuan isi perutnya busuk semua gitu, kita Ya, bangga-banggain Jokowi saya disambut. kira seluruh dunia itu juga mentertawakan juga. Oh Di iya, depan mah muji-muji, di belakang mah dia jadi kayak badut Pak, karena kayak mereka badut, semua dunia bener. internasional punya kepentingan tambang, kepentingan dagang semua. Dia cuma Iya kan bilangnya ngangkat-ngangkat kan nanti padahal mah negara ketawa. tai kan begitu kan. Betul, ya, memalukan. Kita sih malu Pak. Bung Beta. Halo Pak Ardiansyah, lama nggak ketemu. Salam Pak. Jadi kangen sama Jakarta Sihol kita nih. Oh iya. Aduh, kasihan ya. Ya. Pak Paul, Iya, Bung ini Beta. kita ini bersuara tapi akar masalahnya suka lupa kita. Akar masalahnya ini terkait MKC dulu ya. Dia ini korban negara gagal non korup, Pak. Oh, kalau Coba ya korupsi kita jelas. perhatikan ya. Kalau bandingkan dengan negara yang modern lah, anggap aja Amerika. Oh, sudah Ya kan? pulang KC. Nggak usah pengacaranya macam-macam, sudah dipulangin. Iya, itu kan masalah hukumnya Pak ya. Tapi yang terkait dari situ adalah polisi Amerika tidak korup Pak. Polisi Indonesia dengan begini kelihatan korup. Masalah pembuktian terbalik mah udah kebuka semua pasti korup. Sekarang kalau kita bicara aja, ngapain itu kok bisa ditahanan Bareskrim sudah jelas disiksa di itu, masih aja si Bonapartenya nggak ditindak tegas. Itu udah harus ditindak tegas. MKC-nya diselamatkan oleh negara. Kalau perlu dikasih bintang 5 kamarnya. Karena negara udah gagal mengamankan MKC, disikat itu si Bonapartenya. Itu benar-benar kalau perlu Nusa Kambangan. Tapi kan enggak nih Pak. Berarti memang karena korup ini, lembaganya korup. Kalau Indonesia kita mau berharap alat hukumnya bersih, berharap Indonesia tidak banyak terjadi korupsi, kita harus bersihkan dulu alat hukumnya. Tapi kenapa sekarang semuanya terlihat korupsi? Karena alat hukumnya ikutan korup. Betul. Ya Pak Polisi, Pak Kapolri dengar ini ya. Ya. Coba hitung bank account kamu ya. Periksa semuanya, Jenderal Bintang 3 tuh di Mabes, dilihat kekayaannya ya. Nggak layak. Kalau memang mereka mau begitu, tarik semua gajinya, nggak usah lagi ditanggung negara, biarin aja mereka korupsi sekalian. Tapi jangan negara keluar menggaji mereka. Kalau mau berantakan sekalian. Tapi karena mereka sudah digaji, kok masih mereka dikasih kesempatan memperkaya diri? Berarti semuanya udah korup. Ya kalau udah bicara korup gini apa solusinya? Ya kan? Kita bicara berteriak MKC nggak ada guna Pak. Nanti ada 1000 MKC lagi ngantri. Ya kan? Sama semuanya ketidakadilan. Ya kan? Dan kita ini semua imbas. Suka tidak suka kita sudah menikmati uang-uang korup juga. Bagian dari korup itu sendiri. Cuman masalahnya mungkin kita di luar sistem. Mereka di dalam sistem. Para Kapolri dan jenderal-jenderal polisi. TNI semua menteri-menteri. Udah bobrok Pak negara ini. Ya saya setuju dengan Pak Robert Mewengkang tadi. Ya toh, yang diutarakan memang itu negara ini udah hancur sebenarnya, udah busuk. Terutama di semenjak si Soeharto dilanjutkan dengan SBY JK tambah busuk. Jokowi nggak bisa apa-apa Pak. Pak Beta. Nggak bisa apa-apa. Ya. Mohon izin Pak Beta. Kalau Ya, itu kan hentikan, mungkin ada nggak solusi kira-kira Pak Beta? Sistem tata negaranya Pak dirubah. Oh, Ya kan bagaimana Kapolri bisa jadi punya jabatan harus izin DPR, ngapain? Nah, ya lucu kan? Nah, itu tadi bingung juga loh. Sekarang Kapolri mau menjabat, dia sebagai yudikatif, kok izin sama legislatif dulu? Bingung juga loh ya. Tahu loh. Kong-kali-kong nanti. Iya, ruwet lah. Pasti. Itu sistem pasti. tata negaranya dirubah Pak. Ya kan? Sistem dirubah ya Pak. Iya. Ada renovasi reformasi besar-besaran di sistemnya. Nggak bisa Pak, sistem gini udah terbukti kok bobrok. Ngomong bangga dihormati presiden-presiden dunia. Nggak malu apa? Kalau ketahuan isi perutnya busuk semua gitu.
Kita Ya, bangga-banggain Presiden, Jokowi saya disambut. kira seluruh dunia itu juga mentertawakan juga. Oh iya. Di depan mah muji-muji, di belakang mah dia Jadi kayak badut, Pak, karena kayak mereka badut, semua dunia bener. internasional punya kepentingan tambang, kepentingan dagang semua. Dia cuma Dia kan bilangnya ngangkat-ngangkat kan pada nanti mata negara ketawa. tai kan begitu kan. Betul, ya. Memalukan. Kita sih malu, Pak. Iya, iya. Malu. Dan mental kita ini udah termasuk dalam mental korup juga. Nah, ini harus di brainwash-nya gimana? Tindakan tegas. Tembak mati korupsi, hukumnya jalankan. Sistem tata negaranya di reform. Yes. Ya kan? Harus itu, Pak. Iya. Ya, sebagai tambahan Pak dari Pak Beta Maluku, Ya, Pak Robert. Memang benar kalau negara kita didasarkan kepada ketegasan hukum. Jadi kalau bilang solusinya di mana? Pak, banyak solusi yang kita bisa lakukan, terutama menghilangkan identitas kekuatan agama, karena ini yang dipakai untuk penekanan seseorang yang tidak dikehendaki. Jadi kalau kita mendasarkan Pancasila ini kita hormati, makanya kadang-kadang saya skeptikal terhadap Pancasila. Apa yang kita dapatkan selama 76 tahun merdeka Indonesia? Pancasila ini justru dipakai oleh para kadrun untuk melemahkan kekuatan-kekuatan yang ada. Oleh sebab itu, identitas agama itu harus dihilangkan, termasuk di dalam kartu penduduk atau apapun, karena dengan itu mereka gampang untuk memframing orang-orang yang di luar. Indonesia adalah satu, semua suku adalah dihormati, semua agama kita hormati apapun. Pilih neraka ya silakan, pilih Yesus Kristus sebagai keselamatan, jangan ini digugat. Oleh karena ya kita minoritas, tidak ada itu. Jadi saya sangat mendukung kalau kita ada tuntutan-tuntutan bahwa Indonesia ini satu melalui kebersamaan. Pancasila sudah cukup, jangan lagi dipakai oleh bangsawan FPI, HTI. Mereka memang sudah dibubarkan secara organisasi, tapi sel-sel mereka dipelihara melalui organisasi-organisasi politik seperti PKS, kaum umat dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa dibodoh-bodohin kayak 5.000 tahun yang lalu mungkin. Ya, orang tidak lagi masih dalam animisme, orang makan orang dan segalanya. Jadi sekarang kita dalam dunia cutting edge. Jadi informasi nggak bisa dibatasi dan dihindarkan. Jadi kita harus suara itu sama dari presiden sampai ya bersyukur jadi presiden. Tetapi itu dari rakyat. Jadi kembalikan dong hak-hak rakyat. Jadi jangan merasa seorang diplomat, duta besar segala melebihi. Mereka digaji oleh uang rakyat. Yang hebat itu para petani sebenarnya. Karena mereka bekerja menghasilkan sendiri ini. Tapi kalau kita penjabat lalu menyombongkan diri atau dalam kekuasaan korup, itu yang harus dibasmi di tanah air Indonesia. Kita cinta Indonesia mendasarkan kebenaran dan keadilan tanpa framing agama dan menekan karena agama minoritas. Hilangkan semua itu. Dan politik-politik yang memakai identitas agama, PKS, umat dan lain-lain, bintang bulan, itu nggak ada. Itu menarik berangus itu. Harus dibasmi seperti itu. Jadi kita bukan karena kita berada di luar berani bersuara. Sejak kecil juga kita harus menyuarakan. Cuma belum ada sarana. Saatnya ini dengan kemajuan teknologi kita suarakan. Pak Jokowi jangan gentar dan jangan merasa ada balas jasa daripada Yusuf Kala dan lain-lain dan para koruptor yang telah menghancurkan Indonesia. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terakhir ya. Ya, Bung Beta. Ya, jadi hukum pembuktian terbalik idenya Ahok itu harus diciptakan, Pak. Jadi kejujuran itu nggak bisa kita tuntut dari seseorang. Kalau dia memang sudah terbiasa dengan sifat ingin memperkaya diri, akhirnya jadi maling, jadi korup, kong kali kong, itu susah untuk diluruskan. Dia bisa aja bilang, wah saya nggak suka korupsi, tapi bank account-nya bisa miliaran. Iya. Sementara gajinya hanya 20 juta, misalkan ya. Kakak Anwil atau bahkan menteri 50 juta. Kok bisa punya rumah sekitar 50 miliar di Menteng, duit dari mana? Ya kan aneh, semuanya serba aneh. Nah, ini pembuktian terbalik harus jelas. Negara tegas di sini. Ya tapi gimana TNI Polri-nya juga udah terlibat dalam ya kan lembah korup dosa ya sistem. Iya, sistemnya udah sistem korup, Pak. Jadi jangan berharap Indonesia maju, kaya, sejahtera, omong kosong. Udah 70 berapa tahun kita, mau 80 tahun merdeka.
rakyat miskinnya dilihat di pinggir-pinggir jalan udah kayak ya kan, kasihan. Oke, terakhir Batu Guru. Terakhir Batu Guru, lalu Pak Puteh kasih penutup ya Pak Puteh. Batu Guru silakan. Baik, selamat malam Pak Malam. Paul. Makasih buat kesempatannya Pak. Saya hanya sedikit menambahkan saja Pak. Terus saja Pak menyuarakan MKC. Kita ini kan sudah dalam kondisi berperang melawan ketidakadilan. Betul. Berperang melawan ketidakadilan dalam posisi menyerang kita, menyerang. Kalau kata Pak Jenderal Tobing, menyerang itu harus agresif, terus menerus, katanya begitu ya kan, supaya kita bisa menang, mencapai tujuan, menduduki sasaran. Sasarannya apa? Ketidakadilan itu tidak ada lagi, yang ada keadilan. Jadi kalaupun ada kelompok-kelompok yang menyuarakan supaya MKC dihentikan, menginformasikan MKC supaya dihentikan atau di stop, apalagi itu dari orang-orang yang seiman sama kita, perlu dipertanyakan. Pelayanan mereka itu sudah menyimpang dari koridor ajaran Tuhan, saya kira, menurut saya sih. Jadi itu saja pendapat saya Pak. Tetap saja menyuarakan MKC. Nggak usah di stop, nggak usah didengar aja itu omongan-omongan mereka. Iya. Pasti kita akan maju terus.